Perhatian dan cinta Allah yang dirayakan pada hari Sabat hendaknya terwujud nyatakan dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umatnya pada sesama yang ada di sekitarnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 5 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil Santa Teresa dari Kalkuta untuk menanggapi kasih putramu yang haus di kayu salib dengan amal kasih yang luar biasa kepada yang termiskin dari mereka yang miskin. Semoga berkat doa-doanya kami mampu melayani Kristus yang hadir dalam diri saudari-saudara kami yang menderita dan terpinggirkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 5 September, bersama seluruh umat Katolik, kita memperingati Santa Teresa dari Kalkuta, seorang biarawati yang hidup tahun 1910 sampai 1997. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, khususnya seluruh umat paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Hari ini genap kita memperingati 25 tahun wafatnya Ibu Teresa dari Kalkuta.
Saudari-saudaraku yang terkasih, siapa itu Santa Teresa? Dengan nama Agnes Gonza yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Albania. Ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik yang saleh setelah ayahnya meninggal. Sejak kecil, Agnes sangat menyukai cerita-cerita tentang kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Maka pada usia 12 tahun ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Di usianya 18 tahun, Agnes masuk biara Suster Loreto di Irlandia dan memilih nama Suster Maria Teresa. Suster Teresa berangkat ke India dan tiba di Kalkuta 6 Januari 1929. Kaul pertamanya diucapkan pada bulan Mei 1931. Kemudian Suster Teresa diberi tugas mengajar di Sekolah Putri Santa Maria Kalkuta. Sejak mengucapkan kaul kekal 24 Mei 1937, ia dipanggil Ibu Teresa. Pada saat itu Benggala mengalami bencana kelaparan dan memunculkan banyak penderitaan dan kematian. Maka pada tanggal 10 September 1946 dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunan, Ibu Teresa menerima inspirasi, panggilan dalam panggilannya. Lalu ia memilih kewarganegaraan India, berlatih dasar medis di Rumah Sakit Keluarga Kudus di Patna, dan keluar masuk perkampungan kumuh di India. Ia meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin, yaitu Kongregasi Misionaris Cinta Kasih yang mendapat izin dari Vatikan 7 Oktober 1950. Selama kurang lebih 45 tahun, Ibu Teresa melayani mereka yang miskin, sakit, yatim, dan sekarat, sambil membimbing Kongregasi Misionaris Cinta Kasih ke seluruh dunia di berbagai negara dengan berbagai karya amal. Ibu Teresa wafat 5 September 1997 di Kalkuta, India. Ibu Teresa dibeatifikasi 19 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi sebagai Santa Teresa dari Kalkuta oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah Ibu Teresa yang kita kenal. Seorang santa yang begitu tekun, setia untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan, melayani mereka yang termiskin dari kaum miskin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini melalui pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, hendak mengundang kembali setiap orang untuk menyadari makna hari Sabat. Perhatian dan cinta Allah yang dirayakan pada hari Sabat hendaknya terwujud nyatakan dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umatnya pada sesama yang ada di sekitarnya. Karena Allah perhatian dan berbelas kasih, maka kita pun juga diundang untuk perhatian dan berbelas kasih kepada sesama kita. Itulah hari Sabat bagi kita. Dan Ibu Teresa sudah menjalankan itu semua
mewujudkan belas kasih dan cinta Tuhan yang Ibu Teresa alami. Ia bagikan untuk pelayanan mereka yang termiskin di antara kaum miskin, mereka yang sekarat, mereka yang menderita itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua juga dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanan Tuhan, mewujudkan hari Sabat kita itu. Cinta kita kepada Tuhan kita wujudkan dalam cinta kepada sesama, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dan Santa Teresa dari Kalkuta. Bapa yang berbelas kasih, semoga kami semakin peka terhadap situasi di sekitar kami dan tergerak untuk berbuat kasih, seperti Engkau yang tunjukkan kepada kami dan teladan Santa Teresa dari Kalkuta. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.